dengan teknologi yang maju dan lucu. Sekarang aku siap menghadapi pekerjaan sehari-hari. Panggil Perdana Menteri. Siap. Perdana Menteri diharap menghadap. Apa kabar hari ini, Ibu Perdana Menteri? Secara umum semuanya baik-baik saja. Kerajaan dalam keadaan teduh, aman dan sentosa. Secara khusus, ambil saya pulang lagi Sira. Ya, saat itu memang apa boleh buat. Allah memang kurang bersahabat. Ada saja gangguannya. Aku sendiri sekarang ini dalam keadaan rawat. Sakit kepala punggung lagi. Untung zaman sudah maju. Untuk penyakit apa saja ada obatnya. Berapa banyak obat yang harus menelan? 3 kali sehari saya harus menelan 17 pil dan 2 hari sekali diberi injeksi. Aku harus menelan pil lebih banyak dari itu. Wah, dokter-dokter sekarang memang hebat. Oleh karena itu, negara kita tidak boleh ketinggalan dalam memperkembangkan ilmu kedokteran modern. Beres ya. Kebetulan juga banyak perusahaan asing yang ingin menanamkan uangnya di sini untuk mendirikan pabrik obat-obatan. Permohonan mereka harus diberi prioritas yang utama. Asalkan juga cukup pengertian. Sri Ratu, pengertian mereka cukup besar. Mereka akan menyediakan 10% dari modal untuk hal-hal yang tidak terduga, yang pemakaiannya terserah seluruhnya kepada Sri Ratu dan akan langsung dimasukkan ke rekening bank Sri Ratu di Singapura. Itu bagus kan? Selain dari itu semua, proyek rumah sakit Wijaya Kusuma sudah siap dimulai. Apakah usuk-usuk yang terakhir juga akan dilaksanakan? Ya, Sri Ratu, setiap sel dan kamar akan diberi air conditioning dan semua kampusnya ada di konseling. Dan setiap pasien akan diajar untuk membersihkan pantat mereka dengan kertas WC supaya sesuai dengan kemajuan. Kita memang jangan kalah dengan Belanda. Di setiap sel dan kamar akan diberi telepon juga. Laporannya bagaimana? Mantap Sri Ratu, PT-nya akan menjadi rumah sakit termodern di seluruh Asia Tenggara. Bisa melayani pembedahan plastik, cukup punya mesin pompa jantung, cukup punya obat-obatan, tempat penyimpanan darah paling besar, dan juga paru-paru buatan. Tidak beres. PT-nya beres Sri Ratu. Apa gunanya itu semua untuk rakyat kecil? Apa yang mereka butuhkan? Jumlah orang melarat lebih banyak di negeri ini. Apa yang mereka butuhkan? Bukan rumah sakit yang mewah di seluruh Asia Tenggara, tetapi lebih banyak fasilitas kesehatan di rumah sakit di kabupaten-kabupaten. Satu rumah sakit mewah berarti 50 rumah sakit sederhana yang lebih merata. Sri Ratu, kita harus maju. Kemajuan bukan kemewahan. Kemajuan adalah kesejahteraan yang lebih merata. Apa yang tidak berguna bagi golongan terbanyak adalah pemborosan. Prioritas tidak perlu diberikan. Sri Ratu, demi keamanan pembangunan, rakyat harus lebih ditertibkan. Kolonel Seni, Menteri Keamanan ingin menghadap untuk mengajukan rencana-rencana keamanan. Wah, biarkan dia masuk. Orang lagi, Menteri Keamanan, silahkan masuk. Selamat pagi, Kolonel Feni. Selamat pagi kepada Yang Mulia Sri Ratu dan Ibu Perdana Menteri. Wah, kacamatanya baru. Ya, ini mereknya Purmedi. Sifatnya naik ending, modern sekali. Apakah ada model yang cocok untuk wanita? Ada Sri Ratu, nanti akan segera saya kirimkan 1 dosis. Terima kasih, Kolonel Feni. Nah, apa kabar kamu hari ini? Pada umumnya saya baik Sri Ratu, tetapi pada khususnya saya ini tengah
Tapi sekarang zaman modern, negara kita di dalam pembangunan tidak akan melupakan bidang kesehatan. Banyak sudah modal-modal asing yang bersimpati pada program kita di negeri. Mereka akan menanamkan modal berjuta-juta dolar untuk mendirikan pabrik-pabrik tersebut dan pil-pil kesehatan. Lain daripada itu, proyek kita, rumah sakit Wijaya Kusuma, rumah sakit terbesar dan termodern di seluruh Asia Tenggara. Wah, ini akan mengangkat nama bangsa. Sayangnya, tidak semua orang berpikir seperti kita. Berbeda pendapat kan wajar namanya. Banyak pikiran yang menentang kemajuan, Siratu. Dan mengganggu jalan yang pembangunan. Pendeknya, mereka semua itu bikin jengkel, Siratu. Dalam keadaan sakit kepala umat begini, komentar-komentar mereka bikin repot saja. Bagaimana tidak merepotkan? Bayangkan saja, seandainya seseorang sibuk punya pengalaman, sedang sementara orang lain seringnya saja berhadapan dengan komentar-komentar. Ini kan hanya mengganggu orang bekerja. Logika macam apa ini? Bikin perbandingan kok curang. Memangnya mengurus pemerintahan itu sama dengan menyapu halaman? Kalau begitu, jangan jadi menteri, jadilah tukang sapu saja. Jalannya pembangunan harus kita amankan. Sebagai Menteri Keamanan, saya akan segera mengumumkan pernyataan bahwa mengkritik pembangunan adalah sabotase. Oleh karena itu, subversif. Dengan begitu, tidak ada lagi oposisi. Oposisi adalah musuh pembangunan. Bagus. Lalu kita bisa bebas membangun dengan lancar tanpa bisa dikontrol. Lepas bebas tentukannya. Ini anarki. Peraturan hanya bisa dipakai untuk mengontrol rakyat, tetapi tidak bisa dipakai untuk mengontrol penguasa. Ini namanya liar. Saat bersuara, harus diingat aturannya. Bukankah ini aturan namanya? Saluran yang tidak menyalurkan namanya bendungan. Pengabdian dan kepatuhan adalah pangkal kemajuan. Itulah ucapan penjajah zaman dulu kita. Janganlah kita saling curiga mencurigai, karena kecurigaan adalah musuh pembangunan. Kontrol bukanlah kebutuhan demi kecurigaan. Kontrol adalah kebutuhan demi kesejahteraan dan keadilan. Negara ini bukan dewan perwakilan rakyat. Inilah saksi hidup untuk demokrasi yang kita tegakkan. Sri Ratu, rupanya baru ketua parlemen dipanggil menghadap. Baik, panggillah dia. Kamu, iya kamu, ayo menghadap. Bagaimana kalau ibu ketua parlemen? Pada umumnya baik yang mulia, namun pada khususnya Pada khususnya kenapa? saya menderita mah yang mulia. Ya. Pembangunan kesehatan memang harus kita tingkatkan. Proyek rumah sakit Wijaya Kusuma sudah dibuat. Ia akan merupakan rumah sakit termodern di seluruh Asia Tenggara. Bukankah ini sesuai dengan keadaan rakyat? Sungguh tepat yang mulia, rakyat membutuhkan negara yang kuat, yang bisa dibanggakan, yang bisa maju, tidak kalah dengan Eropa dan Amerika. Mengapa orang bisa tidak setuju dengan proyek dia seperti ini? Apakah ia membuat anti kemajuan berarti anti pembangunan berarti Itu bagus kan? Akhir-akhir ini, saya mensinyalir adanya golongan yang banyak menuntut dan serba berbeda. Kritik-kritik mereka sungguh mengganggu jalannya pembangunan. Aku akan mendapatkan mereka itu golongan handal. Aku bertanya, apa gunanya kritik kalian bila parlemen sebagai saluran hukum itu sudah ada? bagaimana mungkin kita bisa mendatangkan kredit dari luar negeri untuk pembangunan bila kita tidak bisa menunjukkan bahwa kita bisa menggunakan modal-modal mereka. Sampai jam berapa? Saudara-saudaraku semuanya, untuk mengamankan jalannya pembangunan, kita harus segera membuat undang-undang yang menyatakan bahwa dalam parlemen mengesahkan rencana pembangunan 4 tahun tidak boleh ada lagi suara-suara negatif yang mempengaruhi jalannya persidangan. Nah, kalau yang kira ini, undang-undang semacam ini akan segera Bagus. Ada lagi tambahannya. Selanjutnya, setelah rencana pembangunan itu dijalankan, maka orang tak boleh pulang musik-musiknya. Ini pembungkaman total namanya. saya inilah daya pertahanan nasional. Tunggu konflik yang cemerlang. Menyusun politik kok seperti menyusun
nampaknya duta besar dari tanah Surakarta juga. Namanya Mrs. Joan. Joan, sudah lama begitu dia. Hanya yang saya. Hello, Mrs. Joanna. Please come in. Mohon saya tuju kepada penghadapan Sri Ratu Astina yang amat mulia dan berkilah-kilah. Bagus, selamat datang. Sungguh lancar bahasa Astina. Wah, pujian ini mencerminkan jiwa murah hati dan seorang ratu yang penuh bijaksana. Joanna, selamat menikmati persahabatan. Maaf, Ratu. Ya, saya datang menghadap untuk mengajukan hormat dan ada juga sedikit urusan yang akan saya sampaikan. Mrs. Joanna mengajak saya. Beliau ini telah berkorban untuk saya, karena sesungguhnya saya yang mempunyai urusan yang memang berkaitan dengan departemen beliau. Bagus sekali. Tuan, saat ini ada banyak orang berkumpul di sini. Kakak-kakak, Tuan. Sang pencuci yang melihat sarjana Messi keamanan, saudara ketua parlemen, tuan dan nyonya sekalian. Salam. Wah, meriah sekali. Tetapi kenapa hanya anak kita? Sebetulnya pada umumnya keadaan saya baik-baik saja, Ratu. Tetapi pada khususnya Kenapa? kolesterol, Ratu. Encok, Ratu. Jadi berapa ini? Maksudnya gimana? Kolesterol, ambeien, dan sakit kepala. Kalau saya, ya. Saya masih yakin bahwa berat saya ini harus ditolak. Rencana pembuatan rumah sakit bermodern sumur AC udara dengan bantuan kredit dari negara lainnya akan segera selesai. Bereslah, sebagai teman negara kami bisa diandalkan. Asalkan kami tidak rugi lebih dulu. Kami pasti akan menjadi sahabat yang sangat membantu. Tetapi bila kami dirugikan, kami akan menarik segala bantuan. Kerjasama, itulah saja kunci. Dalam kerjasama harus tahu sama tahu. Contoh, tempat dari saya. Saya menjadi Berapa sih? Masuk dari pertama. Sama kalau pakai ini coba juga cepat dulu. Ini coba apa? yang pertama soal dua. Bisa lihat. Yang kedua soal kuat. Jika kredit dibutuhkan, sebagaimana telah disampaikan oleh Duta Besar Astina pada pernikahan kami. Tentu saja bantuan ini sangat menentukan demi lancarnya pembangunan. Sri Ratu, sebuah pinjam akan diberikan dengan syarat harus benar-benar dimanfaatkan agar memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Itulah prioritas pembangunan kami. Sebagai tanda kehidupan waktu ini, maka 80% uang dan pinjaman itu harus membeli gandum dari kami. Itulah gandum kelebihan panen negaranya tahun lalu. Pintar juga daripada teronggok kusut, lebih baik dilempar kemari. Bantuan macam apa itu? Gandum itu memang banyak gizi. Jadi bagus untuk kesehatan rakyat. Tidak, gandum dimasak menjadi roti. Roti sama menjadi menjadi.